Bikin infrastruktur kelihatan tahun depan. Bikin jembatan, selesai tahun depan. Bikin PKN lama. Ini yang komentar-komentar duduknya depan sini aja Mas. Biar gampang gitu Mas. Ya. Kalau di UI ada fakultas penerbangan Pak? Enggak ya? Ini ada alat-alat penerbangan di sini Pak. Ya, dulu zaman kuliah dibilang gitu Pak, itu Mas di IAIN ada fakultas penerbangan Pak. Oh ya, bagian main terbang Pak. Penerbangan. Teman-teman sekalian, sekali lagi saya bersyukur sekali Pak Rektor dan semua teman-teman mahasiswa karena akan ngobrol soal pendidikan dan dalam kerangka keadilan sosial. Menarik ya, kenapa? Karena UII ini adalah universitas yang didirikan oleh pejuang. Para pendiri bangsa, pendiri republik itu mendirikan UII. Dan UII ini adalah universitas pertama yang didirikan sejak kemerdekaan. Setelah kemerdekaan yang didirikan pertama UII. Betul ya Pak Rektor? Universitas pertama itu UII. Dan pada saat itu jumlah mahasiswa itu masih sedikit sekali. Angka statistiknya tidak ada. Tapi mereka menyebutkan, ada yang menyebut 100, 200. Tapi intinya jumlah mahasiswa itu amat sedikit. Dan yang lebih parah lagi, 95% penduduk buta huruf Latin. Tidak bisa baca tulis. Jadi terbayangkan kalau mimpin sebuah bangsa yang tidak bisa baca tulis, susah, rumit. Kasih bambu runcing sanggup. Diajak berdebat bisa. Ajak perang sanggup. Kasih selembar kertas suruh tulis nama, gak sanggup langsung. Itu kondisi yang ada di bangsa kita. Nah, 80 tahun kemudian di kampus yang didirikan ini, saya dapat tugas bicara tentang pendidikan, tapi bukan pendidikan aja, tapi pendidikan dalam kerangka keadilan sosial. Artinya apa? UII tidak berubah. UII terus mau bicara tentang keadilan pendidikan untuk semua. Nah, jadi kita sering mendengar dan sering dikatakan bahwa kemerdekaan itu punya janji. Janji kemerdekaan. Saya pun lebih cenderung mengistilahkannya janji kemerdekaan. Kenapa? Cita-cita itu untuk diraih, janji itu untuk dilunasi. Cita-cita tercapai kita syukuri, tapi tidak tercapai bisa direvisi. Kalau janji itu tidak bisa direvisi, janji itu harus dilunasi, harus ditepati. Karena itu saya selalu mengistilahkan kemerdekaan ini memberikan janji, ada janji kemerdekaan. Nah, janji kemerdekaan ini yang kemudian harus kita lunasi. Pertanyaannya, kalau kita tanya jujur, sudahkah janji kemerdekaan ini lunas? Belum. Siapa yang harus melunasi? Iya. Ini Mas, saya beri cash langsung Mas. Ini Mas. Aduh. Iya. Ini hanya ditemukan di Jogja yang begini ini. Jadi kalau kita lihat ke kanan kiri kita banyak yang belum terlunasi. Banyak anak-anak kita yang tidak punya kesempatan untuk belajar. Jadi pendidikan sama keadilan, ini yang mau kita bahas ini. Bahkan bukan hanya di pedesaan, di kota-kota pun kita menyaksikan perbedaan yang besar. Kalau di pedesaan jelas. Di kawasan pedesaan banyak sekolah tanpa guru, banyak sekolah yang rusak, banyak daerah tanpa fasilitas sekolah.
Bahkan ada yang harus melewati jembatan yang berisiko, harus melewati menggunakan kapal untuk lintas pulau. Dan di kota besar kita menemukan ketimpangan juga seperti kota-kota besar macam Jakarta. Ada sekolah internasional dengan fasilitas luar biasa, tapi ada juga sekolah dengan guru yang masih kurang. Jadi kita menyadari bahwa pendidikan itu bukan soal kurikulum saja, bukan soal nilai kelulusan, tapi pendidikan itu adalah tentang akses, soal kesempatan, soal keadilan. Jadi, jika kita ingin membangun negeri yang adil, maka kita tidak hanya bicara tentang politik, tidak hanya bicara soal hukum, tidak hanya bicara soal ekonomi, tapi dari itu semua, walaupun amat penting, tapi tanpa pendidikan berkualitas yang merata, maka keadilan sosial hanya akan menjadi mimpi terus. Keadilan sosial akan menjadi kenyataan jika pendidikan berkualitas dan merata dirasakan oleh setiap keluarga, setiap anak-anak di seluruh Indonesia. Karena itulah penting sekali bagi kita semua untuk memberikan fokus pada hal ini. Dan sekarang di era demokrasi, bagaimana kita berharap pada demokrasi yang sehat jika rakyatnya tidak mendapatkan pendidikan yang cukup untuk paham soal hak, paham soal kewajiban. Bagaimana mungkin kita ingin membangun ekonomi yang kuat jika sebagian besar anak muda tidak punya bekal untuk bersaing dengan kompetensi, dengan keterampilan yang memadai. Itu sebabnya kenapa pendidikan ini harus jadi prioritas dan prioritas utama di dalam perjuangan kita menuju keadilan sosial. Dia bukan hanya sebagai alat mobilitas sosial, tapi juga sebagai pondasi untuk masyarakat yang berdaya. Dan teman-teman, lihat tetangga-tangga kita. Yang paling awal namanya Jepang. Kemudian Korea Selatan, kemudian Singapura, kemudian Cina. Semua melakukan perubahan untuk meraih kemajuan dan keadilan melalui jalur pendidikan berkualitas yang merata. Itu mereka kerjakan. Nah, ini sebabnya bagi kita di Indonesia ini harus jadi perhatian serius. Ada sayangnya kita seringkali ingin mengerjakan sesuatu yang hasilnya dirasakan langsung. Sementara pendidikan itu tidak bisa dirasakan langsung. Pendidikan itu, coba bayangkan, nih coba teman-teman ingat-ingat aja, teman satu kelas SD, SMP, SMA sampai kuliah, ada yang tidak sekolah, putus SMA, sampai usia 30 dijajarkan foto bareng. Ada bedanya enggak? Enggak ada bedanya. Yang udah sekolah apa tidak? Bedanya pada mana? Bedanya pada kesempatan kerja, bedanya pada karya, bedanya sesuatu yang tidak mudah untuk ditunjukkan secara visibility, secara ketertampakan. Dan itu yang menyebabkan kenapa seringkali pendidikan ini tidak menjadi fokus dalam urusan politik kita. Bikin infrastruktur kelihatan tahun depan. Bikin jembatan, selesai tahun depan. Bikin KN lama. Ini yang komentar-komentar duduknya depan sini aja mas. Biar gampang gitu mas. Ya. Kalau IKN lebih lama. Jadi nggak ya? Gitu. Itu. Kelihatannya tidak minta tolong UII ya untuk visibility studies-nya Mas Yahya. Nah, jadi pendidikan ini panjang tapi dampaknya dahsyat dan pendidikan ini bagi pribadi-pribadi itu eskalator sosial ekonomi.
Kenapa saya gunakan istilah eskalator? Eskalator itu sesuatu yang kalau kita naiki bergerak ke atas. Tangga berjalan ya. Tangga berjalan itu beda dengan tangga. Kalau tangga kita harus naik sendiri. Kalau tangga berjalan, kita naik, diam saja pun terbawa ke atas. Nah, pendidikan itu seperti itu. Pendidikan itu kita masuk UI aja. Nih, sampai nanti lulus terbuka tuh kesempatan-kesempatan yang tidak terbuka kalau hanya lulusan SMA. Yang tidak terbuka kalau Anda putus sekolah. Dan kita punya contoh begitu banyak tentang pendidikan sebagai eskalator sosial ekonomi.